Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Sebelum kita mengawali aktivitas kita sepanjang satu hari ini, kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini, pada hari Sabtu tanggal 2 Desember tahun 2023, yang tertulis pada Injil Matius pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-37. Demikian firman Tuhan. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, kalimat maka katanya di dalam nats untuk kita pada pagi hari ini menunjuk kepada Tuhan Yesus sendiri, kepada murid-muridnya, artinya kepada murid-murid Yesus yang ke-12 orang. Dia berpesan kepada murid-muridnya dan dia juga membekali para murid-muridnya. Dia mengutus para murid-muridnya untuk pergi supaya mereka melakukan tugas panggilan, dan para murid-muridnya juga mendengarnya dan mau melakukannya. Tuhan Yesus berfirman dan berkata kepada muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Artinya di dalam nats ini Tuhan Yesus menggambarkan bahwa kata tuaian berarti ada sesuatu tanam yang ditanami, sesuatu tanaman, sehingga ketika pekerja yang menanam tanaman tersebut saatnya menuai, bisa saja tuaian itu hasilnya sangat banyak, tetapi namun pekerjanya sangat sedikit. Pada zaman nats ini artinya umat Tuhan saat itu sudah sangat banyak. Namun sebagai pelayan yang melayani mereka saat itu, di dalam konteks nats ini adalah pelayannya sangat sedikit. Namun kalau dibandingkan dengan saat sekarang ini adalah pekerja itu tidak lagi sedikit sebenarnya. Tuhan sudah memanggil para pekerja-pekerjanya. Namun kata pekerja di sini adalah bukan hanya menunjuk kepada pelayan-pelayan yang ada di gereja. Dalam arti tidak dalam arti sempit kata pekerja. Namun kalau dikatakan di sini pekerja Tuhan adalah semua kita yang telah dianugerahi oleh Tuhan dengan berbagai macam profesi masing-masing. Kita sebagai apa, di bidang apa Tuhan anugerahkan, itu adalah suatu panggilan. Jadi panggilan itu bukan hanya kepada pelayan-pelayan di gereja, tetapi panggilan untuk kita semua sesuai dengan bidang masing-masing. Oleh karena itu kita semua adalah pekerja-pekerja Tuhan. Kalau kita adalah pekerja-pekerja Tuhan, berarti kita harus menunjukkan kesetiaan, ketaatan itu kepada Tuhan yang memberikan, menganugerahkan kita pekerjaan sesuai dengan pemberian Tuhan. Oleh karena itu kita tidak mampu bekerja juga tanpa campur tangan Tuhan.
Tanpa keterlibatan Tuhan di dalam setiap rencana dan pekerjaan yang kita lakukan, semuanya akan sia-sia. Itulah merupakan suatu hal yang patut kita yakini. Dengan mengandalkan kekuatan, kita tidak akan mampu, karena pekerjaan itu Tuhan yang menganugerahkan. Kita hanya dipekerjakan supaya kita bisa berbuat, berkarya, bekerja untuk Tuhan. Bekerja untuk Tuhan. Artinya kalau kita bekerja untuk Tuhan dengan sepenuh hati. Dengan sepenuh hati. Artinya kalau kita bekerja dengan sepenuh hati, bukan kita yang mengetahui, yang melihat, yang menilai seperti apa pekerjaan kita. Apakah kita paling sukses? Apakah kita paling berhasil? Hanya Tuhan yang bisa melihat. Seperti buku Wende di nomor 672 yang berjudul Tunggodang Situtu Ulaumu atau di Pasahat Tuhat Tatuho. Di dalam referennya dikatakan debatado marnida naniulami manang na adong parbueni. Sama halnya di dalam nats ini, tuayan memang banyak tetapi pekerja sedikit. Kata pekerja di sini adalah bukan sembarang pekerja, tetapi pekerja yang benar-benar melakukan pekerjaannya dengan kesetiaan, dengan ketaatan, setia, takut akan Tuhan. Dalam arti setia takut akan Tuhan bukan berarti kita bekerja semena-mena, sewenang-wenang, seturut dengan pikiran kita, seturut dengan rancangan kita. Kalaupun kita merencanakan sesuatu tanpa campur tangan Tuhan, tanpa keterlibatan Tuhan, berarti itu bukanlah pekerja Tuhan. Tetapi kalau kita selalu melibatkan Tuhan, campur tangan yang terlibat dalam setiap rencana dan pekerjaan kita, yakin dan percaya Tuhan yang turut bekerja di dalam segala kegiatan, aktivitas pekerjaan kita. Itu suatu hal yang patut kita yakini. Oleh karena itu, di dalam setiap pekerjaan kita, mari kita libatkan Tuhan Allah dengan ketergantungan kita melalui doa, bahwa tanpa Tuhan apapun yang kita lakukan semuanya menjadi sia-sia. Mangulah hita jolma manabur bonii ala yang bojadina di debatado. Itu suatu hal yang patut kita yakini. Oleh karena itu firman Tuhan mengajak kita melalui ayat renungan pada pagi hari ini, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, tanpa Tuhan kita tidak akan mampu. Tanpa Tuhan kita tidak akan bisa melakukannya. Mari kita bekerja, berkarya bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan, Tuhan akan memberi kita kekuatan dan memberi kita kemampuan untuk melakukan apa yang Dia kehendaki dari kita. Kita adalah semua pekerja-pekerja Tuhan, mari kita menunjukkan kesetiaan. Kalaupun di dalamnya ada rintangan, ada tantangan, mari kita memandang Yesus yang memikul salib, menanggung dosa-dosa kita, sehingga kita juga saat diperhadapkan dengan rintangan dan tantangan, marilah kita ingat Tuhan selalu bersama kita. Dia yang selalu turut bekerja bersama dengan kita. Mari kita tunjukkan Yesus adalah pokok anggur di dalam kehidupan kita. Dia adalah Raja Gereja dan kita adalah bagian dari atau ranting dari pokok anggur itu, yakni Tuhan Yesus. Oleh karena itu, mari kita selalu hidup melekat setangkai dengannya. Kalau kita melekat setangkai dengannya, sehingga ketika kita melakukan setiap pekerjaan kita sesuai dengan profesi masing-masing, ketika kita hidup melekat dengan Dia, berarti kita juga terpanggil lewat profesi kita masing-masing kerja buat Tuhan. Artinya profesi kita
melalui profesi kita, mari kita jadikan itu adalah ladang Tuhan yang akan dituai pada waktunya. Kita semua dipanggil untuk bersaksi tentang Kristus, baik melalui perkataan maupun perilaku. Mari kita memohon kekuatan agar Roh Tuhan selalu bekerja dalam setiap rencana dan pekerjaan yang kita lakukan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi buat firman-Mu yang kami dengarkan pada pagi hari ini. Curahkan Roh Kudus-Mu, memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga Roh-Mu memampukan kami, agar firman-Mu yang kami dengarkan pada pagi hari ini menjadi pembimbing di dalam perjalanan hidup kami, yang menuntun kami ke jalan yang Tuhan kehendaki. Benar ya Bapa, Engkau telah menganugerahkan pekerjaan bagi kami. Itu tandanya kami semua adalah pekerja-pekerja Tuhan, sesuai dengan panggilan Tuhan, sesuai dengan profesi kami masing-masing. Biarlah kami bekerja seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah Tuhan yang campur tangan, yang terlibat di dalamnya. Biarlah Tuhan juga yang memberkati, agar apapun yang kami kerjakan adalah berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah kami senantiasa menyatu dengan Engkau ya Bapa, agar di dalam pekerjaan kami bekerja, berkarya sesuai dengan apa yang Engkau inginkan dan apa yang Engkau kehendaki melalui perbuatan dan perilaku kami, terlebih iman percaya kami kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami serahkan segalanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Berkati kami semua, juga jemaat-Mu yang melakukan aktivitas pada hari ini. Bela juga Tuhan yang kami undang turut bekerja, memberi kami kekuatan dan kemampuan, sehingga apapun yang Tuhan anugerahkan untuk kami kerjakan, kami mampu melakukannya bersama dengan Tuhan yang memberi kami kekuatan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan kami memohon ampun akan dosa dan salah kami. Ampuni kami ya Bapa, agar kami layak di hadapan Tuhan. Terima dan sempurnakan doa kami yang kami panjatkan dalam satu nama, Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, selamat melakukan aktivitas bagi kita semua sepanjang satu hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam sehat.